Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yun Henry Danhas, salah seorang dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Padang. Izinkan saya pada video ini ingin menjelaskan tentang dasar pengolahan limbah. Dasar pengolahan limbah cair di industri. Di mana pada dasarnya pengolahan limbah cair itu, untuk mempelajari kita harus membagi dulu kepada proses dan tujuan. Dalam proses pengolahan limbah cair di industri, kita perlu menganalisisnya dalam 3 hal. Pertama, berdasarkan jenis kegiatan dan alat serta tujuan dari pengolahan limbah industri itu. Kedua, berdasarkan tingkat dari perlakuan. Ketiga, berdasarkan karakteristik limbah cair tadi. Nah, pembagian proses ini sebenarnya untuk perspektif mahasiswa bisa memahami pengolahan limbah secara umum. Di mana kalau kita berdasarkan jenis kegiatannya, ada 13 jenis. Yang kemudian kalau berdasarkan tingkatnya, ada itu pengolahan, primari pengolahan, sekunder pengolahan, tersier, sampai kepada pembuangan akhir. Nah, sedangkan berdasarkan karakteristik limbah cair, ada fisika, ada kimia, ada biologi. Nah, begitulah cara pengolahan limbah cair sehingga mudah dipahami pembagiannya tadi. Terkait dengan pengolahan limbah cair ini adalah salah satu dari materi atau konten yang ada di dalam mata kuliah yang saya ampu, yaitu higien sanitasi industri. Higien dan sanitasi industri merupakan mata kuliah wajib yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, program studi Hiperkes dan Keselamatan Kerja. Di dalam konten-konten atau materi yang ada di dalam higien sanitasi industri itu, beberapa konten yang pertama yaitu ruang lingkup dari higien dan sanitasi industri itu sendiri. Kedua, konsep industri secara umum, karena konsep industri ini akan menentukan jenis limbah yang akan dihasilkan. Selanjutnya ada dasar-dasar pengolahan limbah cair. Seterusnya sampai kepada dasar-dasar pengolahan limbah padat dan gas. Dan yang terakhir tentang metodologi dari pengolahan limbah cair dan HSI. Metodologi dalam HSI ini perlu dipelajari oleh mahasiswa untuk mereka bisa melakukan riset-riset ataupun tugas akhir. Di dalam metodologi HSI itu ada yang dikenal dengan HACCP, dimulai dengan langkah-langkah identifikasi sampai kepada apa masalahnya dan penentuan langkah-langkah higien dan sanitasi tadi. Untuk selanjutnya akan saya sajikan cuplikan dari pembelajaran HSI ini tentang materi dasar-dasar pengolahan limbah cair. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudara mahasiswa semua. Siap. Bagaimana keadaannya? Apakah masih segar? Masih semangat. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita, seperti biasa kita akan berdoa. Siapa lagi? Kelompok berapa? Mail. Saya kan Mail. Enggak sembarang Mail. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubilna rabba wa bi'ismaina wa bi'muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Silakan duduk. Makasih Mail, makasih Satya.
Jadi kita mengingat kembali pelajaran kita kemarin di minggu sebelum ini, kan ada kita membahas bahwa sering terjadinya sakit yang menimpa pada karyawan, kemudian terjadinya kecelakaan di dunia industri, itu karena kelalaian dari perusahaan itu sendiri. Jadi ada dua kata kunci yang harus ada di dalam industri sehingga menjamin kesehatan dan keselamatan kerja. Itu sudah kita bahas kemarin. Yang pertama, hygiene dan ini dia. Jadi di industri itu apapun industrinya dia harus ada higiennya, ada sanitasinya. Kan begitu. Ada higien, ada sanitasinya. Kalau higien itu lebih kepada kebersihan, Pak. Ya, kebersihan kan. Sehingga bagaimana perilaku higien. Artinya perilaku orang-orang untuk bersih. Kalau sanitasi itu upaya industri untuk membuat karyawan itu tetap sehat dan bersih. Dibuatnya lah sarana dan prasarana. Sekarang andaikan di sebuah perusahaan sarananya ada, toiletnya sudah rapi, cuci tangannya ada, tetapi karyawannya tidak memiliki sifat higienis, bisa sehat nggak orang di situ? Tidak kan? Makanya higien dan sanitasi ini tidak bisa dipisahkan, harus ada kedua-duanya kan? Baik. Nah sekarang kita masuk kepada pengolahan limbah cair. Jadi di industri manapun, kalau dia telah melakukan proses yang menggunakan zat cair, maka sisa dari proses itu disebut limbah yang tidak berguna lagi. Limbah itu kan harus diolah. Nah, dalam proses pengolahan limbah itu, marilah kita mempelajarinya, kita bagi atas dua, yaitu berdasarkan proses, kemudian berdasarkan tujuan dan alternatif kegiatan. Jadi limbah itu dibagi atas dua. Pertama prosesnya, kedua tujuan dan alternatif kegiatan. Kalau berdasarkan proses, pembagiannya itu ada tiga. Berdasarkan peralatan dan tujuan, kedua berdasarkan tingkat perlakuan, ketiga berdasarkan karakteristik limbah itu sendiri. Nah, jadi kalau kita akan mengolah limbah, maka kita harus mempelajari dulu pembagian prosesnya dan tujuan dari pengolahan itu sendiri. Nah, sejauh ini ada yang mau ditanyakan enggak? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Dinda. Baik, saya Dinda. Izin bertanya, Pak. Ya. Tadi mengenai materi yang telah Bapak sampaikan, di sana terdapat proses pengolahan limbah cair. Ya. Jadi pertanyaan Dinda tuh, apa perbedaan antara proses dengan mekanisme, Pak, dalam suatu sistem pengolahan limbah cair tersebut? Dan mengapa penting untuk keduanya saat melakukan analisis atau evaluasi? Bagus. Ya, Pak. Baik, terima kasih. Jadi si Dinda sharing itu dilihatnya di kita ini kan ada kata-kata proses, ada kata-kata mekanisme kan. Sering kita dengar kan? Sering, Pak. Nah, itu hanya soal penempatan kata. Padahal maksudnya itu kan dia menceritakan tentang suatu keadaan yang berjalan. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang proses berarti kita akan melihat tentang bagaimana suatu keadaan ini berjalan. Itu proses tuh. Misalnya, bagaimana proses pengolahan limbah cair? Berarti bagaimana perjalanan dalam keadaan pengolahan terhadap limbah cair tadi. Itu proses tuh. Kalau mekanisme,
itu lebih kepada tahapan-tahapan di dalam proses tadi. Bisa dipahami deh? Bisa kan? Misalnya mekanisme terjadinya pencemaran udara. Nah, berarti kan tahapan-tahapan tuh. Proses pencemaran udara diceritakan juga itu tadi kan. Alurnya kan. Kira-kira paham maksudnya tuh? Nah, tapi itu bagus pertanyaan Dinda. Jadi kita sebagai mahasiswa bisa berpikir kritis. Kadang-kadang orang kan asal berbicara, tapi tidak tahu makna. Nah, kemudian kita masuk kepada nih, berdasarkan jenis peralatan dan tujuan. Maksudnya begini, mengolah limbah cair itu berdasarkan jenis alat tujuan. Ada 13 jenis kegiatan dalam mengolah limbah cair tadi. Ya kan? Nah, ini 13 itu. Ada penyaringan. Tujuannya kalau kita menyaring berarti kita menggunakan bahan kasar. Kalau menjebak pasir itu disebut grit camber, artinya menghilangkan pasir dan koral yang ada di air. Pernah enggak saudara melihat di sungai ada koral dan pasir mengalir? Itu sungai itu tercemar itu oleh partikel padat. Nah, sekiranya dalam hasil limbah industri menghasilkan itu, maka perlu diadakan penjebak pasir tadi dengan grit chamber tadi, sehingga pasir itu tersaring dia. Selanjutnya ada lumpur aktif, ada karbon, ada pengendapan kimia, klorinasi. Jadi begitulah dalam industri itu, agar industri itu bisa menegakkan kesehatan dan keselamatan kerja, diperlukanlah higien dan sanitasi itu. Ya, ada apa? Ada apa ya, Yon? Jadi gini Pak, ini bertanya. Apa ya? Jadi kalau tanya ke Bapak lah, janganlah ke Satya. Apa tuh ya? Apa itu klorinasi? Wah, ini bagus pertanyaannya Yon. Jadi gini, untuk mengolah limbah cair tadi, ada caranya, cara kimia, fisika, dan biologi. Nah, klorinasi ini contoh menghancurkan limbah tadi dengan bahan kimia. Bahan kimianya klor. Nah, klor. Kalau dia 2, klorida. Jadi alhamdulillah saya bahagia karena sepertinya proses perkuliahan kita ini bisa berjalan lancar. Saudara-saudara juga telah bisa makin memahami bahwa sebagai calon ahli K3, memang kita itu sensitif terhadap segala kemungkinan risiko terkecil. Kalau tidak higien berarti pekerja terancam sakit. Kalau tidak sanitasi berarti pekerja terancam menderita sakit. Sehingga HSI ini, mata kuliah higien sanitasi industri, merupakan mata kuliah wajib bagi saudara-saudara semua untuk menjadi calon ahli K3 nanti. Sebelum kita mengakhiri, ada yang mau ditanyakan enggak? Ya, silakan Reva. Jadi saya Rifana Amelia ingin bertanya Bapak, seperti yang sudah Bapak terangkan tadi, yaitu di industri sudah harus menerapkan sistem higien dan sanitasi. Ya, betul. Pertanyaan saya yaitu apakah semua perusahaan sudah menerapkan sistem tersebut, sedangkan pada lingkungan sekitar yaitu masih sering terjadi pencemaran. Oh ya, bagus. Bagus pertanyaan Reva. Ini calon mahasiswa kritisnya seperti itu. Kita telah belajar tadi kan cara pengolahan limbah dan kewajiban perusahaan untuk merasakan pengolahan limbah ya Reva ya. Tapi kenyataannya kita pergilah ke rumah sakit. Kalau Anda berjalan-jalan ke sebuah sungai yang dekat dengan rumah sakit, kalau Anda tangkap ikan itu, lihatlah bentuk ikan. Kadang bentuk ikan puyuh tahu. Ikan puyuh kan seperti ini bentuknya kira-kira. Nah,
ditangkap ikan di sungai yang dekat dari limbah rumah sakit. Ini sungai, ini rumah sakit contohnya, ini selokannya yang terjun langsung. Tangkap ikannya, puyuh itu bentuknya seperti ini mah, seperti bebek bentuknya. Kenapa? Karena dia telah tercemar. Bahan-bahan kandungan-kandungan kimia itu dimakannya ikan tadi. Dia tidak percaya. Nah, kenyataan lingkungan kita ini tetap tercemar. Kan itu pertanyaan Reva itu. Jawabannya begini. Memang secara kewajiban, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, termasuk Undang-Undang 32 tahun 2009, bahwa industri itu harus memastikan air yang dia keluarkan itu sudah air yang tidak tercemar. Air yang sudah keluar dari perusahaannya itu. Jadi jawaban dari pertanyaan si Revana itu belum semua perusahaan melaksanakan komitmen terhadap pengolahan limbah cair. Ya kan? Mudah-mudahan nanti saudara-saudara kalau jadi pengusaha, jadilah pengusaha yang tidak mencemari lingkungan. Ya, amin. Saya kira perkuliahan kita hari ini sudah cukup. Silakan dilanjutkan membuat tugas tentang penelitian mini riset. Saudara lakukan riset kecil-kecilan tentang pengolahan limbah cair yang ada di sebuah perusahaan yang ada di kota ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.